Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan saya Zulkifli Hadisawan, SPMI PhD dari Fakultas dari Prodi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mata kuliah peradaban dan pemikiran Islam yang saya ajarkan di IAI PM FIAI UI ya, S2. Uh, Pertama, penjelasan terkait tentang identitas mata kuliah. Jadi ini adalah PPI peradaban dan pemikiran Islam. Ini ada di Fakultas Ilmu Islam dengan kode 9131 3032 dan ini termasuk bagian uh, uh, wajib ya. Sifat pengambilannya itu wajib selama 3 SKS di semester genap 2022-2023. Dan untuk capaian pembelajarannya ini kita rumuskan bahwa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah peradaban dan pemikiran Islam pada masa klasik, pertengahan, dan modern. Ya, dari sini kemudian kita susun ada 2 JP capaian pembelajaran. Yang pertama, nanti mahasiswa kita harapkan jadi mampu menjelaskan secara komprehensif tentang studi sejarah peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan dan modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam kontemporer secara ini tentang peradaban ya. Yang kedua, ini yang juga sangat penting adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang studi sejarah pemikiran Islam. Jadi yang pertama peradaban, ini pemikiran Islam. Nah, pada masa klasik, pertengahan dan modern serta relevansinya dengan perkembangan hukum Islam kontemporer secara ini seperti tarikh tasyrik itu. Selanjutnya referensi ya, dan pengalaman pembelajaran. Jadi di sini nanti mahasiswa itu akan mempresentasikan makalah yang ia tulis. Kemudian setelah presentasi ada diskusi, dari diskusi kemudian ada tanya jawab, atau juga komentar dari dosen dan juga mahasiswa lainnya. Sehingga dari sini mereka mempunyai pengalaman dalam menulis jurnal ilmiah dan nanti ada submit di jurnal nasional ya, terutama minimal berindeks cipta. Referensi saya ambilkan dari beberapa kitab Arab, sebenarnya banyak sekali ya, di antaranya ini dan juga beberapa buku yang sudah saya tulis, ada 3 jilid dan beberapa jurnal yang sudah saya tulis terkait tentang peradaban dan pemikiran Islam seperti yang ada di sini. Kemudian rincian aktivitas pembelajaran. Jadi ini terdiri dari 14 pertemuan. Satu pertemuan adalah tentang kontrak belajar. Ya. Jadi kita menyepakati dengan mahasiswa bagaimana bagaimana teknik pembelajaran atau metode pembelajaran dan cara belajar nanti di sini itu di kontrak belajar. Kemudian materi kedua tentang periode Rasulullah, bagaimana peradaban dan pemikiran hukum Islam di era Rasulullah, dan periode kedua atau pertemuan ketiga itu tentang setelah Rasulullah itu adalah Khulafaur Rasyidun yang juga menjelaskan tentang peradaban dan pemikiran di era Khulafaur Rasyidun itu. Dan keempat, setelah itu menjelaskan atau mengkaji tentang peradaban dan pemikiran Islam pada masa Daulah Umayyah yang menjadi masa transisi antara sahabat dan tabi'in dan pemikiran hukum Islamnya pada saat itu bagaimana, serta yang kelima tentang peradaban dan pemikiran hukum Islam pada masa Daulah Abbasiyah ya. Dan ini menjadi puncak peradaban dan juga puncak pemikiran hukum Islam saat itu ya. Ini keempat dan 5. Adapun 6 dan 7, jadi beralih ke Islam Eropa. Jadi bagaimana kita akan mengkaji tentang Daulah Umayyah di Andalusia atau Eropa dan juga kontribusi atau pemikiran hukum Islam di sana. Ya. Dan yang ke-7 tentang Turki Utsmani.
Jadi peradaban yang sana dibangun bagaimana dan juga bagaimana tarikh tasyriknya hukum Islam di sana. Kalau Andalusia itu kan perbatasan antara Eropa dengan Afrika. Di Turki ini perbatasan antara Eropa dengan Asia, maka kita sebutnya Islam Eropa. Setelah itu ada UTS yang nanti adalah perbaikan makalah dan nanti outputnya itu nanti dijadikan sebagai kuat. Mahasiswa nanti wajib mensubmit di jurnal nasional. Nah, adapun ke-8 sudah mulai masuk kajian di Indonesia, bagaimana Islam masuk di Indonesia dan pemikirannya. Jadi di 8 ini bagaimana Islam di Nusantara masuk melalui sehingga tumbuh peradaban di Aceh, katakanlah mulai dari Perlak, Samudra Pasir, kemudian Aceh Darussalam, dan juga bagaimana kontribusi atau dinamika hukum Islam di Aceh. Kemudian ke-9 dari Aceh kita kaji tentang Palembang, peradabannya dan pemikiran hukum Islam, dan 10 terkait tentang masuk ke tanah Jawa, ya, bagaimana tumbuh peradaban Islam di tanah Jawa dan juga bagaimana hazanah intelektual dan juga perkembangan hukum Islam di era Jawa saat itu, ya, katanya era Palembang itu kan jadi atas bersama dengan kerjasama antara para raja atau raden dengan wali songo. Kemudian yang ke-11 dari Demak ke Banten yang memiliki silsilah sejarah yang sama, ya. Jadi membahas tentang peradaban di Banten, kemudian sama sejarah hukum Islam di Banten, ya. Dan yang ke-12 itu adalah dari Banten ke Banjar, peradaban di Banjar dan hukum Islam di Banjar. Kemudian ke abad berikutnya di kajian ke-13 terkait tentang kolonial, ya, puncak kolonial, jadi abad ke-19, ya. Tetapi ternyata puncak kolonial di Indonesia membawa berkah, salah satunya adalah ternyata ini menjadi kajian puncak keemasan ulama Indonesia terutama di Mekah, sehingga dari sini di kajian ke-14 itu alumni Haramain yang pernah belajar di sini kemudian mampu mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan, misal Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, dan lainnya. Ini yang kemudian membawa dinamika yang sangat luar biasa terhadap perkembangan hukum Islam di era Indonesia, ya, katakanlah pasca kemerdekaan. Dan ini pembahasan yang akan kita lakukan di peradaban dan pemikiran Islam setelah itu kuat. Adapun perincian nilainya seperti ini. Jadi intinya nanti mahasiswa ini outputnya mereka mampu menulis makalah dan nilai akan dikeluarkan jika mereka sudah submit di jurnal, terutama yang terkait dengan peradaban dan pemikiran Islam. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna wa faqih auladana wa tulabana jami'an fi dinika wa alimna ta'wila. Baik, teman-teman mahasiswa peradaban dan pemikiran Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rafa'allahu qadrakum wa zadakum ilman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali untuk mengkaji peradaban dan pemikiran Islam. Jadi mungkin saya ulangi kembali kalau kemarin itu kurang fokus, ya. Pertama, jadi materi peradaban dan pemikiran Islam ini adalah materi, katakanlah, gabungan antara peradaban dan pemikiran Islam. Khususnya karena ini adalah di hukum Islam, ya. Ya, karena kemarin saya gabungan semua, kan. Nah, jadi nggak fokus. Karena ini adalah hukum Islam, maka pemikiran Islam ini saya tarik tentang tarikh tasyriknya. Jadi bagaimana sejarah
dinamika sosial hukum Islam itu. Jadi dari era Rasulullah, ya, kemudian berlanjut kepada Daulah Umayyah, Khulafa ar-Rasyidun 30 tahun, kemudian Umayyah 190 tahun, jadi tahun 41 sampai 132. Kemudian Abbasiyah, ya, Abbasiyah, tapi kita ambil yang Abbasiyah di era puncaknya, jadi Abbasiyah jilid 1 dan 2. Kemudian Umayyah jilid 2 atau Andalusia dan Turki Utsmani kemudian ke Indonesia. Nah, Indonesia. Jadi tahapan pertama adalah semester 1,5 semester itu kita mengkaji mulai Rasulullah sampai Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani. Kemudian setengah semesternya kita mengkaji lebih mengenal Indonesia. Tetapi ini ingat bahwa yang kita kaji itu tidak hanya peradaban. Jadi kalau peradaban itu biasanya terkait tentang kerajaan, politikan seperti itu. Tapi dengan pemikiran Islam ini adalah bagaimana pemikiran Islam itu berkembang di setiap masa dari masa Rasulullah SAW sampai era Indonesia, katakanlah tumbuhnya Indonesia. Nah, tahun 2019 ya, ketika ya sebelum COVID itu saya pernah bilang ke teman-teman mahasiswa hukum Islam itu ya, untuk menulis ya sama seperti teman-teman nanti menulis makalah ya. Makalah kan standarnya 15 sampai 20 halaman. Nah, ini saya tantang mereka menulis itu, tapi saya juga menantang diri saya untuk menulis buku. Ya. Ternyata Allah takdirkan ada COVID, sehingga fokus dalam menulis buku itu ya lebih banyak waktu yang menulis buku itu lebih banyak, sehingga selain mengajar saya tulis yang tadinya targetnya cuma 300 bisa menjadi 1.000 halaman. Nah, dan ini kemudian saya bagi menjadi 5 jilid. Tapi kemudian jilid pertama itu saya terbitkan, itu menjadi buku ini ya, buku Islam Indonesia. Jadi bagaimana Islam hadir di Indonesia sampai munculnya NKRI. Jadi ada sekitar 370 halaman itu ya. Kalau sampai akhir itu berarti 400-an halaman. Nah, ini tapi saya memberi data-data yang berbeda dengan buku lain, bahwa saya misal mengkaji Islam, bagaimana masuk Islam di Nusantara itu melalui catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang Arab sejak abad ke-9 atau masanya Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya, yang ditulis oleh As-Sayrafi ya, At-Tajir As-Sayrafi. Nah, dan terus itu saya lebih, jadi ada peradabannya. Kalau peradaban biasa tadi cangkum tentang pemikiran fisik kerajaan. Nah, di pemikiran itu saya munculkan para ulama yang memiliki peran penting dalam membawa hukum Islam atau menegakkan hukum Islam di Indonesia. Nah itu. Yang misal dan catatan lain itu saya juga mengkaji buku-buku mereka, karena saya ini kajian saya di S3 itu saya mengoleksi banyak puluhan buku-buku ulama Nusantara dari abad 16, 17 gitu ya, tentang fikih Islamnya, hukum Islam. Nah, itu kemudian saya masukkan di sini di buku ini Islam Indonesia. Ini sejatinya adalah jilid kelima, tetapi saya cetak duluan gitu ya. Nah, ini saya munculkan para ulama ya, dan bukti wujudnya mereka itu adalah dari karya mereka. Jadi mungkin kalau di era mungkin di era di kalangan santri itu kalau ulama itu nggak punya karomah kayaknya gimana gitu ya, bisa apa kan. Tapi ternyata karomah yang termasuk yang karomah terbesar para ulama itu adalah kitab mereka. Nah, karena dengan kitab itu menunjukkan mereka itu ada. Nah, misal
Syekh Abdul Rauf Singkili. Nanti yang dari Aceh ini Ustadz Murtado udah ada ini atau ada selain Ustadz Murtado? Dari Aceh ada. Syekh Abdul Rauf Singkil ini adalah ulama Aceh, mufti Aceh era Sultanah Sofiyatuddin Shah. Jadi di Aceh dulu abad 17 itu setelah Sultan Iskandar Muda, Iskandar Sani. Nah ini setelah Iskandar Sani ya, itu dipimpin oleh 4 ratu Aceh secara bergantian selama 59 tahun di Aceh. Ya, yang menisbahkan kerajaan Islam ini ya. Jadi sebelum Bu Megawati yang hanya beberapa tahun ya. Berapa tahun itu Ibu Mega? 2 atau 3 ya. Kan menggantikan Gus Dur itu kan. Iya. Nah, 59 tahun Islam, kerajaan Islam di Aceh dipimpin ratu. Nah, muftinya atau ulama yang sangat dikenal menjadi rukun adalah Syekh Abdul Rauf Singkili. Dia sebagai seorang qadhi yang pernah melalang buana belajar agama di Mekah, di Jazirah Arab selama 19 tahun. Dan karyanya masih ada. Saya punya 2 karya besarnya dan beberapa karya kecilnya. Itu Mir'atut Thullab. Ini panduan hukum Islam pada masa itu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa cari buku itu ya. Mir'atut Thullab. Saya punya 2 versi yang dari Ali aksarakan dan juga versi pegonnya. Nah, sesudah itu muncul lagi ulama. Ya. Misal sebelumnya ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ya. Itu punya kitab Siratal Mustaqim. Nah, sesudah itu muncul ulama di Banjar, misal kerajaan Banjar ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Punya kitab panduan hukum Islam atau fikih Islami, Sabilul Mutadin. Nah, sesudah itu banyak lagi ulama-ulama Indonesia yang menulis kitab-kitab fikih atau hukum Islam. Misal ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khatib Minangkabawi, Syekh Mutaruddin Al-Buburi, Syekh Yasin Al-Fadani. Karya-karyanya mereka banyak. Misal Syekh Yasin aja memiliki tulisan itu sampai 80 kitab. 80 kitab. Salah satunya adalah Al-Fawaid Al-Janiyah. Ini di dalam hukum Islam, qawaid fiqhiyah. Yang kemudian dituri oleh muridnya Kiai Sahal Mahfud yang berjudul Anwarul Basair, ya, Syarah Asbah wan Nadhair. Ini dalam hukum Islam. Ini yang saya ringkas dari rujukan-rujukan kitab-kitab tersebut dan banyak lagi dalam buku ini yang saya jilid kelima tetapi cetakan pertama. Nah, kemudian Islam, jadi baru kemudian disusul dengan buku ini Rasulullah, ini baru terbit ini. Tapi ya saya tulis itu akibat sebab dari tantangan saya dengan teman-teman. Nah, di era Rasulullah itu kita pengennya mengkaji bagaimana Rasulullah SAW sejarahnya, tetapi ya tadi tugas di peradaban dan pemikiran Islam ini merangkum dari yang bertahun-tahun, berabad-abad bahkan dalam satu makalah. Gitu ya, dalam satu makalah. Misal nanti Ustaz atau Pak Fikri Hanif ya nanti yang membahas tentang Rasulullah, itu bagaimana menjelaskan tentang Rasulullah ya, menjelaskan tentang Rasulullah dan menjelaskan bagaimana hukum Islam itu berkembang. Nah, nanti bisa teman-teman merujuk buku ini salah satunya atau juga merujuk buku-buku lain. Nah, jadi kalau ini saya coba kembangkan itu. Jadi bagaimana hukum Islam pada Rasulullah, saya terangkan, itu adalah ya ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu, kemudian menata masyarakat Mekah, nggak berhasil, kemudian beralih ke masyarakat Madinah, ya sampai 10 tahun, tapi di situ Rasulullah mampu berhasil menata masyarakatnya. Ya. Nah, disinilah hukum Islam yang dipakai Rasulullah itu apa? Nah, pastinya kan wahyu kan, Al-Quran dan Sunnah. Nah, ternyata selain itu ada juga ijtihad Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada juga ijtihad. Ya, ijtihad. Nah, di sini ada ijtihad wahyu yang berdasarkan wahyu, ada juga ijtihad basyari. Ya, misal
ketika Rasulullah SAW melakukan jadi melihat orang Madinah menanam korma, mengkawinkan pohon korma. Nah ini kemudian, kayaknya bagusnya itu seperti ini, kata Rasulullah. Nah, itu ijtihad basyari. Ya. Tapi setelah dicoba ternyata mereka malah gagal panen. Akhirnya kemudian, menurut pengalaman kami seperti ini ya Rasulullah. Akhirnya, oh ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Contohnya juga ijtihad Rasulullah ketika menentukan posisi pasukan ketika di perang Azab, perang Badar misalnya. Nah, ini maka kemudian sahabat melihatnya kayaknya ini kurang tepat. Maka kemudian izin kepada Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah gitu? Oh, ini adalah saran Anda. Nah, kemudian sahabat yang lebih mengenal daerah itu mengatakan, kami kira ngapunten, ini yang lebih tepat itu kita lebih dekat dengan sumur Badar ini aja. Nah, ini ijtihad. Ya, ijtihad Rasulullah, dan itu banyak sekali ya. Nah, maka ini yang kita kaji juga. Jadi bagaimana ijtihad Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah mengakui ijtihadnya para sahabat. Ijtihad nanti yang menjadi hadis takriri itu ya. Misal ada sahabat nyuguhi itu apa ya? Menghidangkan Rasulullah dop. Dop itu ya kayak kadal tapi kadalnya Arab gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dop. Kemarin agak viral tuh, dop Arab atau kadal Arab. Bukan kadrun gitu. Kadal gurun gitu. Nah, ini kadal Arab. Maksudnya ya kadal gurun dalam arti dop. Nah, itu disate, dihidangkan kepada Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah nggak mau makan. Tapi sahabat yang makan itu juga nggak dilarang. Nah, jadi kita biasa makan ini kok, kan? Nggak dilarang. Ini namanya takrir. Ya, takrir. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti itu ya. Bagaimana Rasulullah SAW mendiamkan, bahkan telah ya mengatakan ya, Astahidu bi ra'yi, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu bima tahkum, kamu akan berhukum dengan apa? Pertama Abil Quran, kemudian ditanya lagi bis sunnah, kemudian ditanya lagi ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan akal saya. Dalam arti dia akan menggunakan akalnya untuk mencari solusi dari ayat-ayat yang sudah ada dan disesuaikan dengan kondisi saat itu, atau yang sekarang dikenal kayak kias seperti itu. Nah, ini adalah ijtihad pada masa Rasulullah yang telah melegalkan atau melegasi ijtihad para sahabat untuk mengambil hukum. Nah, maka ini pada masa Rasulullah seperti itu. Nah, apalagi ketika kita nanti mengkaji tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau ini ya saya gabungkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana ternyata banyak sekali masalah yang timbul setelah Rasulullah meninggal yang tidak ada pada masa Rasulullah. Atau malah seakan-akan beberapa fatwa sahabat itu kok berbeda, bahkan ya bedani atau nyelisih ya. Apa yang sudah ditetapkan Rasulullah, baik di dalam Al-Quran atau hadis. Contoh misal, pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada Rasulullah. Rasulullah punya katib, ada. Tetapi, nah ini, dalam penulisan ini ya sudah disatukan. Tetapi ketika pada masa Abu Bakar, nah ini pengen lagi disatukan. Tapi hanya satu. Maka ketika menyuruh Zaid, menyuruh ini, mereka mengatakan, seandainya saya dibebankan untuk pindah gunung, lebih baik itu, lebih ringan daripada menulis Al-Quran. Maka jawaban omongan mereka kepada Abu Bakar tetap,
Sataf'alu ma la yaf'alu Rasulullah. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini yang juga menjadi dalilnya orang-orang sebagian kelompok dari kita yang norak dilakukan Rasulullah, ngapain dilakuin? Nah, itu. Ini jawaban hizayat itu. Kemudian ini urgensinya sangat penting dalam pengumpulan Al-Quran. Hingga kemudian alhamdulillahilladzi yashrahu sadra Umar. Salah satunya Umar yang tadinya nggak mau, tapi aras hidayah dari Allah yang melapangkan dadanya akhirnya mau. Ya. Sama sebenarnya qatilu mani zakat. Jadi memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar. Meskipun 2 tahun, masalahnya kan banyak sekali saat itu. Ya, berguncangnya kondisi sosial masyarakat. Ya. Jadi ibaratnya itu apa ya? Sedang takut karena sedang takut tapi pengen berkhianat gitu. Setelah ditinggal Rasulullah. Jadi mungkin ini pengantar singkat dari materi peradaban. Yang sebenarnya ini mengkaji peradaban yang sangat panjang ya, berabad-abad. Tapi nanti teman-teman itu bagaimana pinternya dalam merumuskannya dalam 15-20 halaman. Atau malah kalau bagus nanti jadi buku. Nah, itu sangat menarik ya. Seperti itu. Ya. Oke.